Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, baik yang ada di dunia online maupun offline. Kembali lagi dengan Biologi Ilmu Hidup Channel. Buat kalian yang baru di channel ini saya akan membahas tentang teori biologi, ilmu biologi terapan, serta teori lainnya yang berhubungan dengan biologi dan Al-Quran. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan ciri-ciri makhluk hidup yang sebelumnya ada 4, sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Pada kali ini saya akan membahas lanjutannya. Ciri-ciri makhluk hidup yang selanjutnya yakni tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Contoh sederhana, jika kalian menanam biji tersebut akan tumbuh menjadi kecambah, kemudian menjadi tanaman kecil, dan jika tanaman tersebut mendapatkan nutrisi atau kalian beri nutrisi dengan cukup, maka akan tumbuh menjadi tanaman yang besar. Apa itu pertumbuhan? Nah, pertumbuhan merupakan pertambahan sel-sel tubuh sehingga ukuran tubuh bertambah besar dan tidak bisa mengecil kembali. Bagaimana dengan pertumbuhan hewan dan tumbuhan? Hewan dan tumbuhan juga mengalami pertumbuhan seperti manusia, yakni ukuran tubuh makin besar dan pertumbuhan tersebut dapat diukur. Itu namanya pertumbuhan. Sedangkan perkembangan, nah apa itu perkembangan? Perkembangan merupakan suatu proses pencapaian kedewasaan mulai dari bentuk atau keadaan yang sederhana. Penambahan ukuran dan pencapaian kedewasaan ini terjadi karena adanya proses pembentukan jaringan baru yang diawali oleh penambahan jumlah, ukuran, dan fungsi dari sel tersebut. Di dalam Al-Quran juga menjelaskan tentang tumbuh dan berkembang, yakni dalam Quran Surah Al-An'am ayat 99, yang artinya, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan tersebut, tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir-butir yang banyak, dan dari mayang korma mengurangi tangkai yang menjulai dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya, dan di waktu pohon yang berbuah, perhatikanlah pula kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Di ayat tersebut sangat menjelaskan tentang tumbuh dan berkembang. Ya, suatu tumbuhan yang sesuai dengan teori biologi yang ada, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya, berkembang biak. Coba kalian amati tumbuhan di sekitar atau pohon di sekitar kalian, misalkan pisang atau bambu di sekitar tempat kalian. Biasanya di sekitar pohon pisang atau bambu terdapat tunas-tunas baru yang muncul. Nah, hal ini merupakan perkembangbiakan pada tumbuhan. Contohnya, salah satu contoh perkembangbiakan dalam tumbuhan yang sangat jelas terlihat. Berkembang biak atau reproduksi adalah kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan. Perkembangan biak ini berguna untuk melestarikan jenisnya. Seperti kita manusia, kita juga berkembang biak memperoleh keturunan. Nah, cara perkembangbiakan pada hewan dibagi menjadi 2 macam, yaitu secara generatif atau kawin dan secara vegetatif atau tak kawin. Pada hewan tingkat tinggi umumnya berkembang biak secara kawin, sedangkan pada hewan tingkat rendah berkembang biak dengan cara vegetatif atau tidak kawin. Bagaimana perkembangbiakan pada tumbuhan? Tumbuhan tidak hanya berkembang biak dengan biji, tapi ada juga dan dapat berkembang biak secara vegetatif atau tidak kawin. Contoh perkembangan vegetatif pada tumbuhan, yakni di antara di stek, kalian tahu stek kan? Cangkok dan tunas. Tunas seperti pisang tadi kita jelaskan.
Yang selanjutnya itu ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya ini mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Semua makhluk hidup di muka bumi ini, baik manusia, hewan maupun tumbuhan, itu seluruhnya mengeluarkan zat sisa. Kenapa begitu? Fungsinya apa? Karena jika tidak dikeluarkan maka berbahaya, dapat meracuni tubuh. Contoh, saat kita setelah berolahraga, tubuh kalian pasti berkeringat. Nah, demikian pula di udara panas. Rasa panas, tubuh kalian akan juga berkeringat. Sebaliknya, pada saat udara dingin, kalian lebih sering buang air kecil, bukan? Mengeluarkan urin. Pasti sering kan mengalami tersebut? Nah, keringat yang mengandung garam, mineral, dan urin merupakan contoh zat sisa yang dikeluarkan makhluk hidup, yakni manusia. Ada pula karbon dioksida atau CO2. Saat kita keluarkan, yakni saat kita mengeluarkan napas. Dan uap air yang dikeluarkan sebagai zat sisa dari proses respirasi. Pengeluaran zat sisa oleh makhluk hidup disebut ekskresi ya, ekskresi yang kita sebutkan tadi. Nah, untuk organ ekskresi yang ada pada manusia tentunya berbeda dengan makhluk hidup lainnya. Pada manusia, organ ekskresi yang terdiri paru-paru, ginjal, dan kulit, dan lainnya. Sama halnya dengan manusia, hewan juga mengeluarkan zat ekskresi. Lantas bagaimana proses ekskresinya terjadi pada tumbuhan? Hasil ekskresi yang dikeluarkan oleh tumbuhan adalah berbentuk gas, seperti oksigen. Nah, yang dikeluarkan melalui stomata dan lentisel. Jadi hal ini membuktikan makhluk hidup mengeluarkan zat sisa yang termasuk dalam ciri makhluk hidup. Dan yang kedelapan, yakni beradaptasi. Bisa dikatakan bahwa ini adalah ciri-ciri makhluk hidup terakhir di mana ia harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemampuan ini disebut pula dengan istilah adaptasi. Nah, itulah yang kita akan bahas. Adaptasi sendiri merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh makhluk hidup yang menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar bisa bertahan hidup. Adaptasi pada hewan kita contohkan. Pernahkah kalian melihat unta menyimpan lemaknya sebagai cadangan makanan di punuknya? Karena apa? Karena itu adalah salah satu adaptasi. Karena unta itu hidupnya di padang pasir dan dia perlu memiliki atau beradaptasi sebagai menyimpan cadangan makanan berbentuk lemak untuk bertahan hidup di keadaan padang pasir yang luas yang jarang makanannya. Nah, pada adaptasi tumbuhan kita contohkan sebagai kaktus. Kaktus memiliki daun berbentuk duri. Ya, duri itu adalah adaptasinya dari daun, yang berbentuk duri untuk mengurangi penguapan yang di lingkungan yang panas. Kalian tahu teratai yang ada di air? Teratai memiliki daun yang lebar untuk mempercepat penguapan air di lingkungan yang berair. Nah, semua contoh tersebut adalah bukti bahwa makhluk hidup dapat menyesuaikan diri atau dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Kemampuan beradaptasi membuat makhluk hidup dapat bertahan hidup di lingkungan tersebut. Mungkin materi kali ini cukup sampai di sini dan akan dilanjutkan materi selanjutnya dan di video selanjutnya. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Pada Allah saya mohon ampun. Jangan lupa like, komen, subscribe video ini untuk membantu channel ini semakin maju dan berkembang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.